Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit bercerita pengalaman pribadi, atau bisa jadi saya beri judul atau tema bagaimana sikap orang Arab terhadap warga negara Indonesia di negara Arab, khususnya adalah Saudi Arabia atau Mekah Madinah. Hal ini bisa saya ceritakan karena adanya perubahan yang cukup drastis, di mana yang saya alami pada waktu itu di era tahun 70-an ke atas atau 80 ke atas sedikit. Yang saya lihat di sana adalah perubahan 180 derajat. Bagaimana sikap orang Arab pada waktu itu terhadap warga Indonesia yang khususnya ada di Mekah ataupun di Madinah Munawwarah. Dulu di era tahun 80-an ke bawahnya ya, apalagi tahun sebelumnya 60-70, saya persisnya adalah datang ke Saudi Arabia tahun 76 waktu itu di Mekah dalam rangka ya dulu faktor keluarga, kalau bahasanya lebih gampang. Dulu itu orang-orang Arab itu mereka tidak mengenal kita adalah sebagai warga Indonesia, tapi mereka kalau melihat ya fisik seperti orang Asia Tenggara ini, ya mereka menyebutnya adalah orang Jawa atau Jawi. Biasanya kalau udah manggil kita Jawa, ta'al katanya. Jawa kesini nih. Jadi mereka pun juga nggak tahu itu Sumatera atau orang Kalimantan ya. Ya bahkan sebutan Jawa ini bukan kita Indonesia saja. Kalaupun dia orang ketemu orang Singapura, orang Malaysia atau juga orang Thailand, ya mereka juga menyebutnya adalah orang Jawa. Jadi sedemikian ya dulu di era 80-an itu, 70-an, bahwa orang-orang Arab itu mereka tidak banyak ya yang mengenal bahwa kewarganegaraan atau kita ini adalah orang Indonesia, tapi mereka adalah orang Jawa. Dulu waktu saya sekolah, ya mereka juga ente Jawa, kamu orang Jawa ya, dia nggak nyebut kamu dari mana, Indonesia atau gimana seperti itu, tapi taunya Jawa aja, pokoknya fisik kayak kita Jawa seperti itu. Terus ada hal yang saya alami, yang saya saksikan pada era tahun 80-an ke bawah ya, mungkin ke atas sedikit ya. Ada satu hal yang saya saksikan sendiri gitu ya, di mana khususnya jamaah Indonesia ya, pada saat itu khususnya di pasar-pasar, mereka kalau mau belanja ya biasanya kurang dilayani ya. Ya bisa dikatakan orang Arab itu ya memandangnya ya sebelah mata seperti itu gitu ya. Bahkan begitu orang kita kadang ke toko, ya bilang kalas maafi, bilangin sudah nggak ada katanya. Kalas udah pergi aja deh katanya. Jadi mereka nggak mau lah melayani Indonesia. Ya mendingan mereka melayani tamu-tamu yang lain. Ya. Ini yang terjadi adalah di era di bawah tahun 80-an itu, dulu sebagai raja pembeli itu adalah orang-orang Persia, orang Iran. Saya ingat percis katanya. Kebetulan saya juga dulu ya pernah juga lah bekerja ya di toko ya. Bagaimana orang-orang Persia, orang-orang Iran itu kalau udah di pasar dilayani dan segala macam. Nah, kenapa? Karena mereka punya daya beli yang sangat tinggi sekali pada saat itu. Sampai-sampai ya di toko-toko di mana-mana pada bisa berbahasa Persia. Termasuk saya sendiri waktu itu, ya 1-2 kata lah minimal saya bisa menyapa mereka. Cikhabare, apa kabar? Cimiha, apa yang Anda maui? Nadari, artinya tidak ada. Namiha, ya saya tidak mau, ya seperti itulah contohnya. Tapi ketika Iran mengalami krisis ya, politik pun juga ekonomi pada waktu itu, nilai tukar uang mereka jatuh ya, itu
daya beli orang-orang Iran ini menurun jauh gratis. Kemudian yang terjadi adalah siapa penggantinya setelah Iran? Ternyata adalah warga negara Indonesia atau jamaah Indonesia. Ini hal yang luar biasa. Saya saksikan bagaimana dulu toko-toko itu memperlakukan orang Indonesia dulu dan bagaimana sekarang. Kalau sekarang orang Indonesia, jamaah Indonesia khususnya, kalau di mana-mana di toko-toko itu dilayani, bahkan ditarik-tarik ya. Mereka yakin. Karena apa? Karena daya beli orang Indonesia ini sangat-sangat tinggi sekali. Dan inilah perubahan yang saya katakan, yang terjadi, yang saya alami, yang saya saksikan dulu dan pada saat tahun 80 dan seterusnya, dan sampai pada saat ini. Jadi perubahan luar biasa ya. Kemudian orang-orang Arab pun juga ya, mereka sudah mulailah ya banyak wisata ke negara kita ya. Juga banyak pembisnis mereka pun juga banyak pengusaha-pengusaha kita yang investasi di Saudi Arabia ya. Dengan demikian sekarang itu sudah hampir hilang panggilan Jawa itu, atau sudah dikatakan tidak ada lagi. Saya sudah jarang mungkin tidak pernah ya kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin masih era 85, mungkin masih dengarlah Inte Jawa. Sekarang tuh sudah jarang. Sekarang kalau udah melihat Inte apa Indonesia, Indonesia, ya seperti itu. Jadi taunya ini orang Indonesia. Ada hal lagi yang luar biasa gitu ya. Orang-orang Arab itu suka dengan kita, dan jamaah tentunya sering menyaksikan atau sering mendengarkan ya. Atau kadang-kadang jamaah juga di masjid begitu kenalan dari mana Indonesia bagus, orang Arab selalu mengatakan bagus katanya, Indonesia bagus. Kadang-kadang di imigrasi Indonesia bagus ya, dimanapun Indonesia bagus ya. Sebetulnya ucapan bagus ini bukan ucapan basa-basi ya, jujur aja. Memang mereka mengatakan adalah orang kita ini adalah orang yang bagus. Ini hal luar biasa ya. Ini benar-benar kita itu memang orang bagus. Kenapa Anda bisa membuktikan ketika jamaah berada umpamanya di bandara, khususnya ketika pemeriksaan barang di customer, itu di bandara Madinah, Mekah ya, ataupun negara Arab lain, kalau dia tahu Indonesia itu pasti nggak diutak-atik, hanya formalitas ya Allah kalas roh katanya. Ya udah terserah dah bawa terusin aja, nggak diperiksa. Itu sebetulnya memang ada spesial, jangan salah loh. Bukan petugasnya itu malas, enggak. Memang itu coba aja negara yang lain. Coba ada negara lain datang, dia tahu udah diutak-atik barang-barang itu dibongkar dan segala macam. Itu perlakuan khusus. Kenapa perlakuan khusus itu? Karena dia suka. Dia suka gitu. Lihat orang Indonesia. Saya biasa juga bukan di Saudi, di Yordania, biasa di Qatar pun juga ya, khususnya di Yordania. Begitu di customer ditanya sama petugas, dari mana? Indonesia. Halas ruh katanya. Ya udah, lewat sudah terus katanya ke sana. Itu seperti itu gitu ya. Jadi pertama saya katakan di bahasa Indonesia itu udah di mana-mana di Arab itu ya, yang memang tadi yang daya beli tinggi dan jamaah paling banyak itu adalah kita, sehingga bahasa Indonesia itu udah menjadi bahasa yang kedua ya setelah bahasa Arab dan Inggris di sana ya. Mungkin bahkan bahasa Indonesia itu lebih banyak dikuasai oleh orang Arab ketimbang daripada bahasa Inggris ya, seperti itu. Hal yang saya katakan, saya pernah juga ada teman saya orang Pakistan ya. Jadi kita ini kadang-kadang tuh baik gitu ya. Baik itu orang lain tuh mengatakan bukan hanya orang Arabnya, orang Turki, orang India, Pakistan, Bangladesh. Kalau dia ada tahu Indonesia, halas dia gitu, ada positive thinking ya, baik gitu ya. Sampai dulu ada teman saya orang Pakistan hanya, Abdillah, memang di negara kamu itu mafia haram, katanya, memang nggak ada pencuri. Ya saya senyum aja jawab, ya udahlah, ya, diam aja gitu, dijawab juga ngapain gitu ya. Ya mudah-mudahan itu jadi doa ya, mudah-mudahan juga tidak ada lagi. Ya. Jadi seperti itu. Kadang saya sendiri juga berbalik tanya gitu ke teman saya, orang Arab, orang Saudi. Lah kok Anda begitu baik terhadap orang Indonesia?
Kan Anda juga tahu di Indonesia, di sini kan banyak warga negara saya yang tinggal, juga banyak kasus lah, adalah kasus gitu ya, bahkan sampai kasus pembunuhan ya seperti itu. Dia bilang sebetulnya kasus itu kecil ya, 0,%, gak ada apa-apanya. Orang Indonesia itu jauh lebih baik. Ini hal yang luar biasa ya. Jadi ketika jamaah di masjid, ketemu sama orang, kenalan, main fan, Anda dari mana? Where you from? Indonesia. Indonesia good, baik ya. Indonesia bagus, Indonesia taib. Itu sekali lagi saya katakan, itu bukan basa-basi. Dan itu benar-benar mereka tahu memang kita adalah bangsa yang bagus. Bahkan ada orang Arab itu kadang ya cerita gitu ya. Saya katanya lebih baik gedung saya ini, imarah saya ini ditempati 1000 jam Indonesia katanya, daripada yang nempetin dari bangsa yang lain katanya. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu mungkin orang kita tuh lebih gampang, lebih nyaman ya diatur katanya, dan rumah saya juga bersih katanya, tidak banyak dosa-dosa. Jadi dia mendingan bawa 1000 orang Indonesia daripada membawa bangsa lain 10 orang ya. Tapi tidak tahulah, wallahu alam. Tapi itu basa-basi orang Arab ya, yang sering sekali saya dengar dari mereka. Inilah satu kebanggaan, kita bersyukur ya. Kalau negara lain seperti Jepang, Korea mungkin bisa ekspor produk dia, ya mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang berakhlak mulia, insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ya, dengan prasangka baik itu adalah menjadi doa ya bagi kita semua ya, yang seperti mereka mengatakan kita bagus. Mudah-mudahan kita insya Allah adalah orang-orang yang bagus dunia dan akhirat, amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada bermanfaat, dan saya doakan para pemirsa ya, dimudahkan, diberikan kesempatan, diberikan rezeki yang luas ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagi yang sudah, insya Allah bisa kembali lagi ke Mekah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam segala urusan, dan kita insya Allah diberikan kesempatan ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu, kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah mabrur dan haji mabrur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.